Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada masih dalam pembahasan tentang bab sabar, yaitu dalam sebuah hadis wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, yaitu dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya semua perkaranya itu adalah kebaikan untuknya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak untuk siapapun kecuali orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan maka dia bersyukur sehingga itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Akan tapi kalau dia mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang dia tidak senangi, yaitu suatu kemadaratan, sabara, maka dia akan bersabar. Fakana khairan lah, dan itu akan menjadi kebaikan untuknya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Maka di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW itu menyebutkan bahwa setiap perkara dari seorang mukmin itu adalah kebaikan. Itu adalah kebaikan untuknya. Kemudian Nabi Muhammad SAW merinci, kalau mendapatkan kebahagiaan atau kebaikan maka bersyukur sehingga itu menjadi kebaikan untuknya, dan kalau mendapatkan suatu kemadaratan maka dia bersabar dan itu akan menjadi suatu kebaikan untuknya juga. Maka ini menunjukkan bahwa yang namanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, qadar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dua, antara sarra atau dharra. Ya, dari sisi pendapatnya manusia terkait hal tersebut bisa berupa sarra, bisa berupa dharra. Tapi kalau dari sisi hakikatnya, sebenarnya semuanya adalah kebaikan, karena di setiap apa yang Allah tetapkan itu pasti ada hikmah di baliknya, walaupun itu adalah musibah. Akan tapi kalau dari sisi penglihatannya manusia, maka bisa dibagi dua, yaitu sarra atau dharra, suatu yang membuat dia bahagia atau sesuatu yang membuat dia sedih. Ya, namanya kebahagiaan, namanya kesedihan, itu perkara tabi'i, perkara tabiat yang Allah ciptakan manusia memiliki dua hal tersebut, bisa memiliki dua perasaan tersebut. Maka ini adalah hal yang tabi'i. Itu sama seperti misalkan di dalam hadis Jibril alaihi salam, ketika malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu iman. Ya, dijawab, antu'mina billah wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, dan kepada qadar Allah, baiknya atau buruknya. Jadi ada dua, disebutkan dua juga di situ. Disebutkan taksimnya, pembagiannya menjadi dua kategori. Ya, sehingga kita bisa simpulkan pengkategorian ketetapan Allah itu disebutkan di dalil menjadi dua. Antara itu suatu yang membuat seseorang bahagia atau suatu yang membuat seseorang itu bersedih. Sehingga kita simpulkan bahwa kondisi makhluk, kondisi kita, kondisi manusia dari lahir sampai meninggalnya, maka selalu di antara dua kondisi ini, antara mendapatkan sarra atau mendapatkan dharra.
antara mendapatkan khair atau mendapatkan syar sesuai dengan sudut pandang kita. Tapi kalau dilihat dari hakikatnya, maka seluruh apa yang Allah tetapkan itu adalah khair. Itu adalah kebaikan. Semua yang Allah tetapkan untuk kita itu sebenarnya adalah kebaikan, karena di balik sesuatu yang kita lihat itu sebagai madarat, di baliknya ada hikmah yang lebih besar. Jadi setiap yang Allah perbuat itu di baliknya ada hikmah. Allah adalah Al-Hakim, zat yang maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin melakukan suatu perbuatan, hal tersebut itu adalah murni keburukan, tidak mungkin. Ya. Makanya para ulama menjelaskan, diciptakannya iblis, diciptakannya Fir'aun, diciptakannya kesyirikan, ada kekufuran. Ya, ada perbuatan kesyirikan, ada perbuatan kekufuran. Perbuatan makhluk itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi yang namanya perbuatan kesyirikan, perbuatan kekufuran, atau orang yang melakukan, diciptakannya iblis, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di baliknya itu ada hikmah. Di baliknya itu ada kebaikan. Karena ada hikmah tersebut, maka kemudian itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak pernah ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu yang murni merupakan keburukan, murni merupakan syar, tidak mungkin. Ya, ini kaidahnya menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita membahas akidah dari orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini saja, maka nanti panjang sekali pembahasannya. Di antara orang yang menyimpang bahkan mengatakan bahwa perbuatan Allah itu tidak ada hikmah di baliknya. Ya, ada yang sampai berpendapat demikian. Ya, seperti orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Tapi kita cukupkan pembahasan kita, yaitu terkait dengan akidah Ahlussunnah dalam masalah ini. Taib. Sehingga di sini kita lihat bahwa yang namanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala antara ada khair atau syar, ada sara atau dara, yaitu dari sudut pandang kita, dari sisi kita yang merasakannya, begitu ya. Ada yang membuat kita senang, ada yang membuat kita sedih. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan di sini kondisi seorang yang beriman kepada Allah. Yang dimaksud iman di sini ajaban li amril mu'min. Kata iman itu kalau disebutkan di dalam dalil, maka ada dua kemungkinan makna. Bisa bermakna mutlaqul iman dan bisa bermakna al-imanul mutlaq. Apa bedanya mutlaqul iman dengan al-imanul mutlaq? Mutlaqul iman maknanya adalah iman tingkatan paling rendah, iman minimal, sehingga itu masih bisa disebut sebagai keimanan. Yani ketika seseorang misalkan baru masuk Islam, yaitu kemudian dia belum mempelajari Islam dengan banyak, begitu ya, dia baru mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah misalkan, maka ini bisa kita sebut mutlaqul iman. Ini bisa kita sebut contohnya mutlaqul iman. Walaupun bisa jadi nanti ada orang yang baru masuk Islam ternyata langsung imannya langsung tinggi, begitu ya, karena memang sepertinya misalkan sudah belajar sebelumnya, sudah tahu banyak, ya, kemudian pada saat itu baru tergerak untuk mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Bisa jadi. Tapi ketika orang tersebut baru tahu tentang Islam, dia baru mau belajar, maka ketika dia baru masuk Islam, dia kita sebut memiliki mutlaqul iman. Iman yang paling rendah yang bisa dimutlakkan, yang bisa disebut, dimutlakkan maksudnya disebut, yang masih bisa disebut itu sebagai keimanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rabu amanna. Ya, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab, Badui, mereka berkata, kami telah beriman. Kan tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah wahai Muhammad, engkau belum beriman, akan tapi katakanlah, ya, kami telah masuk Islam. Jadi yang namanya iman itu ada mutlaqul iman dan ada al-imanul mutlaq.
Al-imanul mutlak maknanya adalah iman yang sempurna. Al-imanul mutlak maknanya adalah iman yang sempurna. Nah, kesempurnaan iman itu ada dua tingkat. Tingkatan yang wajib dan tingkatan yang mustahab. Kesempurnaan iman, kamalul iman ada dua tingkat. Kamalul iman al-wajib dan kamalul iman al-mustahab. Kamalul iman al-wajib, kesempurnaan iman yang wajib itu adalah ketika seseorang mengerjakan kewajiban, meninggalkan keharaman, dan kalau dia berbuat dosa maka dia langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadar yang wajib. Jadi minimalnya, idealnya seorang mukmin, kalau disebut idealnya seorang mukmin, minimalnya adalah di level ini. Dia memiliki kamalul iman yang wajib. Adapun kamalul iman yang mustahab, maka ketika dia mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, dan meninggalkan sebagian perkara mubah yang itu tidak bermanfaat atau bisa menurunkan muru'ah. Jadi dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau dia terjerumus ke dalam keharaman, maka dia langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama seperti yang tingkatan di bawahnya, yaitu kamalul iman al-wajib. Ini kamalul iman al-mustahab. Jadi lebih tinggi lagi. Dia mengerjakan yang mustahab, yang sunnah. Maka tadi disebutkan dia tidak hanya mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, tapi juga dia mengerjakan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh, dan bahkan karena dia memiliki sifat berlomba-lomba dalam kebaikan, dia menghindari hal-hal yang sebenarnya mubah, tapi itu merupakan hal yang sia-sia atau tidak ada manfaatnya, atau itu bisa menurunkan muruahnya. Maka ini kamalul iman al-mustahab, kesempurnaan iman yang paling tinggi. Inilah yang di level fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, tadi yang mutlakul iman, jadi ada al-imanul mutlak, ini yang ada yang wajib, kemudian ada yang paling tinggi yaitu mustahab. Kalau mutlakul iman itu yang paling bawah. Mutlakul iman itu tadi kadar iman minimum, sehingga bisa jadi orang tersebut mengerjakan kewajiban, meninggalkan keharaman, tapi bisa jadi ada kewajiban yang dia tinggalkan atau keharaman yang dia lakukan dan tidak langsung bertaubat, begitu ya. Maka ini kondisi orang yang memiliki mutlakul iman tapi belum memiliki kamalul iman yang wajib. Sudah punya mutlakul iman, sudah muslim, tapi belum sampai ke tingkat kamalul iman yang wajib. Karena tadi, misalkan sholat masih bolong-bolong, puasa masih bolong-bolong misalkan, atau masih melakukan keharaman dan gak langsung bertaubat. Jadi ini level yang paling rendah. Nah, makanya kita harus introspeksi, kita berada di level yang mana. Ya, minimalnya tadi yang kamalul iman yang wajib, ini minimalnya. Kalau kita mau masuk surga terdepan, maka harus kamalul iman yang mustahab. Tapi apakah kita ternyata realitanya adalah masih di mutlakul iman, masih melakukan keharaman dan tidak langsung bertaubat? Ya, ini diri kita masing-masing harus introspeksi. Nah, jadi iman itu berarti ada mutlakul iman dan ada al-imanul mutlak. Sedangkan al-imanul mutlak itu bisa ada tingkatan yang wajib dan ada yang sunnah, yang mustahab. Nah, sekarang berarti setiap kata iman disebutkan di dalam dalil, kita harus merenungkan. Iman yang dimaksud di situ adalah iman mutlakul iman atau al-imanul mutlak. Iman yang dimaksud di situ adalah mutlakul iman atau al-imanul mutlak. Maka dalam hadis ini, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Ini jelas kata mukmin, kata iman yang ada di situ maksudnya adalah al-imanul mutlak, bukan mutlakul iman. Kenapa demikian? Karena sifat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini adalah sifat yang dimiliki oleh orang yang memiliki al-imanul mutlak. Jadi kalau dia ada kabar yang menyenangkan, dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia ada sesuatu yang membuat dia sedih, dia bersabar
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang yang berada di level al-imanul mutlak, baik yang wajib ataupun lebih-lebih lagi yang sunnah begitu ya, yang mustahab. Kalau orang yang berada di level mutlakul iman, maka ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan, bukannya malah bersyukur tapi malah lupa dengan Allah, tapi malah terlena, betul tidak? Nah, ini masuk kemaksiatan, yaitu misalkan dia menisbatkan kepada dirinya sendiri, ini prestasi saya, ini pencapaian saya misalkan, dan seterusnya. Maka dia itu bagian dari ujian. Jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala bisa diberikan sarra, bisa diberikan dharra. Itu dua-duanya adalah ujian. Baru setelah dia lulus dari ujian tersebut, baru itu menjadi kebaikan. Baru hadis ini berlaku bagi orang tersebut. Kalau dia lulus dari ujian tersebut, maka baru itu menjadi kebaikan. Kalau ada kabar yang menyenangkan atau sesuatu yang menyenangkan, kemudian dia malah sombong, kemudian malah dia jumawa misalkan, ya, maka ini tidak lulus ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan mendapatkan sesuatu yang membuat dia sedih atau suatu musibah atau suatu kemadaratan, kemudian dia tidak bersabar, kemudian dia menyalahkan takdir atau protes kepada Allah, menyalahkan Allah misalkan, maka ini juga tidak lulus ujian, ya. Sehingga karena ada orang-orang yang seperti itu, realitanya betul tidak, walaupun sudah muslim kan ada, bisa jadi kita sendiri, ya. Jadi kalau kita bicara ada, maka harus kembalikan ke diri kita sendiri pertama kali. Jangan ini kawanan ini. Jangan nandain orang, nandain kita sendiri terlebih dahulu. Sehingga karena ada realitanya, bahkan bisa jadi banyak, ya, kaum muslimin yang masih demikian, dan bisa jadi kita masih diantaranya begitu ya, maka ini berarti sifat ini tidak dimiliki oleh orang setiap muslim, tidak dimiliki oleh orang yang punya mutlakul iman. Sehingga kata iman di sini itu maknanya adalah iman yang merupakan al-imanul mutlak. Jadi dengan kata lain, hadis ini sedang menyebutkan karakteristik dari orang yang beriman dengan keimanan yang mutlak, al-imanul mutlak. Sehingga dengan kata lain ini harus menjadi, yakni tujuan kita. Kita harus memenuhi sifat ini. Ini bukan mengabarkan. Ini memberitahu karakteristik dari seorang mukmin dalam rangka untuk memerintahkan kita untuk mewujudkan karakteristik tersebut. Ini lafadznya khobar, tapi maknanya amr. Lafadznya mengabarkan, tapi makna sebenarnya adalah memerintahkan. Ini yang harus kita wujudkan. Walaupun lafadznya mengabarkan. Lafadznya mengabarkan. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguhnya seluruh perkaranya itu adalah kebaikan untuknya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidaklah untuk setiap orang kecuali untuk orang mukmin. Ini kabar, mengabarkan semua, ini khabar semua. In asabathu sarra fasyakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang membahagiakannya, maka dia bersyukur sehingga itu menjadi kebaikan untuknya. Dan kalau dia mendapatkan suatu kemadaratan atau musibah, maka dia bersabar dan itu akan menjadi kebaikan untuknya. Ini khabar semua, mengabarkan. Ya, secara lafaz Nabi Muhammad SAW tampaknya mengabarkan sesuatu, mengabarkan kondisi dari seorang mukmin, betul tidak? Mengabarkan kondisi dari yang namanya mukmin, mukmin dengan al-imanul mutlak. Tetapi ini adalah perintah. Jadi ada sebuah kaidah, ini diantara kaidah tafsir yang penting. Karena ilmu tafsir itu memiliki kaidah-kaidah, qawaidut tafsir, kaidah-kaidah tafsir. Ya, sehingga tidak boleh sembarangan untuk menafsirkan. Ya, sehingga tidak boleh bagi penuntut ilmu untuk kemudian berbekal cuma terjemahan atau berbekal walaupun sudah tahu bahasa Arab tapi ilmunya masih belum mendalam, kemudian masuk ke dalam bidang ilmu tafsir. Bidang ilmu tafsir itu termasuk bidang ilmu yang membutuhkan banyak sekali ilmu alat dan ilmu maqasid. Harus dipelajari semua dulu baru kemudian menyelami ilmu tafsir.
Harus tahu bahasa Arab, harus tahu ilmu usul, harus tahu ya nahwu shorof, tentunya harus tahu balaghah. Itu ilmu alat semua. Harus tahu akidah, itu ilmu maqasid. Ya, harus tahu fikih, harus tahu banyak sekali. Ya, harus tahu sirah, itu juga ilmu maqasid. Sirah ilmu maqasid atau ilmu alat? Ilmu maqasid. Ya, harus tahu sirah, harus tahu tidak cuma hanya dengan sirah tapi juga yakni tarikh secara umum. Ya, sehingga lebih mengetahui konteks. Taib, bisa jadi ya boleh saja kalau itu masih dimasukkan ke dalam sirah. Ya, sehingga kita harus mengetahui kondisinya Romawi, kondisinya Persia, sehingga ketika misalkan disebutkan tentang Ar-Rum di Al-Quran, kita mengetahui, betul tidak? Nah, jadi banyak sekali bidang ilmu yang harus dikuasai terlebih dahulu supaya dia bisa punya pondasi yang kuat di ilmu tafsir. Nah, di antara kaidah tafsir adalah kalau sebuah kalimat secara lafadznya adalah khobar, kemudian ternyata kalimat tersebut bisa jadi ada orang yang tidak sesuai dengan kalimat tersebut, maka itu berarti ini adalah perintah. Dan ini adalah perintah yang lebih besar, ya, lebih berat, lebih ditekankan daripada kalau lafadznya memang dari awal adalah perintah. Anda ulangi, ya, tidak Anda pakai bahasa Arabnya supaya paham dulu gitu ya. Nanti bahasa Arabnya mungkin pekan depan saja. Tapi ini kaidahnya panjang, jadi kita langsung menuju ke maknanya dulu gitu ya. Satu persatu kita belajar. Jadi kalau ada kalimat yang lafadznya secara zahirnya adalah khobar, berarti khobar dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Atau hadis berarti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau itu hadis qudsi berarti juga dari Allah Subhanahu wa taala. Khobar dari Allah dan khobar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang din bisa salah atau tidak? Tidak bisa, tidak mungkin. Betul? Sehingga kalau ada kalimat yang berupa khobar, tapi ternyata nanti ada orang yang tidak sesuai dengan khobar tersebut, dengan kalimat tersebut, berarti kan ada dua kemungkinan. Antara khobarnya salah, ini ternyata masih ada orang yang tidak sesuai dengan kalimat ini, betul tidak? Atau ini sebenarnya adalah perintah. Kemungkinan kedua yang benar. Karena tidak mungkin khobar dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu salah. Jadi kalimat yang berupa khobar, kemudian kalimat tersebut bisa jadi tidak dipenuhi oleh suatu manusia, satu orang saja, maka kalimat tersebut sebenarnya adalah perintah. Dan itu adalah perintah yang lebih berat dan lebih ditekankan daripada kalau dari awal Allah atau Rasulullah SAW menggunakan lafaz perintah. Kenapa demikian? Karena yang namanya kabar dari Allah Subhanahu wa taala tadi, yang namanya kabar dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin merupakan kalimat yang dusta atau tidak mungkin merupakan suatu kabar yang bohong atau salah. Jadi kalau itu kemudian perintah itu dikabarkan disebutkan di dalil dalam bentuk kabar, ini berarti lebih besar. Yani kita harus mewujudkan itu. Karena ini dalam redaksi, dalam konteks atau dalam redaksi kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah dari Allah, ya ada orang yang melakukan perintah, ada orang yang tidak melakukan perintah. Ada orang yang tunduk, ada orang yang tidak tunduk gitu ya. Itu walaupun tidak normal kalau tidak tunduk, tidak normal, salah, durhaka kepada Allah, tapi kita bisa paham bahwa itu konsekuensinya. Kalau ada perintah, ada yang patuh, ada yang tidak patuh gitu ya. Tapi kalau namanya khobar dari Allah, konsekuensinya harusnya kan cuma satu, yaitu apa? Kabar ini pasti benar, betul tidak? Konsekuensinya cuma satu. Tapi ternyata masih ada dua kemungkinan tadi. Maka ini sebenarnya perintah, dan ini perintah yang lebih ditekankan daripada kalau dari awal Allah menggunakan lafaz perintah. Kalau dari awal Allah menggunakan lafaz perintah, misalkan waqimus shalah. Misalkan perintah itu langsung lafaz perintah atau langsung lafaz larangan, wala taqrabuz zina. Misalkan langsung lafaz perintah atau lafaz larangan. Ini harus
diperhatikan, harus perintah Allah harus dilakukan, larangan Allah harus dijauhi, gitu ya. Tapi kalau ada perintah dari Allah yang dikemas dalam redaksinya itu adalah khobar, ini perintah yang lebih besar lagi. Apa contohnya misalkan? Nggak usah jauh-jauh. Di Al-Fatihah. Apa contohnya di Al-Fatihah? Kalimat di Al-Fatihah yang merupakan khobar, yang bisa dipenuhi oleh makhluk, bisa tidak dipenuhi oleh makhluk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul tidak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Quran diturunkan kepada seluruh, yakni tujuannya adalah untuk seluruh manusia, sehingga dhamir nahnu di situ, kami, itu harusnya mencakup seluruh manusia, betul? Sehingga kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Mengabarkan perkataannya kami, perkataannya kita. Kita siapa? Ya di seluruh manusia hingga akhir zaman. Dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Betul? Dipenuhi oleh seluruh manusia atau tidak? Dipenuhi oleh semua orang atau tidak? Atau banyak yang kufur kepada Allah? Banyak yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan, ini kalimat ini berarti salah atau benar? Atau kita sempitkan, hanya ini maksudnya adalah hanya kaum muslimin saja. Tidak ada dalil yang menyempitkannya. Betul tidak? Di Al-Fatihah tidak ada dalil yang menyempitkannya. Sehingga ini seharusnya untuk seluruh makhluk harusnya demikian. Karena ini khobar dan bisa diselisih oleh sebagian orang, maka kita terapkan kaidah tadi, ini adalah perintah dan ini adalah perintah yang harus diwujudkan dan ini adalah perintah yang lebih ditekankan daripada kalau seandainya Allah menggunakan redaksi perintah dari awal. Nah, di ayat lain banyak perintah untuk beribadah, ya, menggunakan lafaz perintah banyak, tidak masalah. Wa'budullah, ya, la tusyriku bi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah berbuat kesyirikan sama sekali. Itu memang menggunakan fi'il amr, menggunakan perintah, tidak masalah. Tapi ketika ada satu dalil saja, contohnya di Al-Fatihah tersebut, yang redaksinya adalah dalam bentuk khobar, maka ini menunjukkan ini adalah perintah yang besar. Perintah yang besar sekali yang harus kita wujudkan. Kenapa? Karena Allah sampai menggunakan redaksi mengabarkan, padahal kabar dari Allah itu tidak mungkin salah atau dusta. Betul tidak? Jadi ini sebenarnya khobar, bukan khobar murni, tapi khobar yang maknanya adalah amr. Jadi kalimat khobar dalam syariat, kalimat yang zahirnya mengabarkan dalam syariat, itu bisa jadi maknanya adalah amr atau perintah, tapi bisa jadi maknanya lain, ada makna-makna yang lain. Bisa jadi memang mengabarkan, murni mengabarkan, ya, atau bisa jadi memerintahkan atau amr tadi, atau bisa jadi itu adalah doa. Kalau itu kalimat dari kita misalkan, maknanya doa. Ya, contohnya misalkan ketika kita mengucapkan jazakallahu khairan, itu kan zahirnya khobar, Allah memberimu kebaikan. Itu makna letterlaknya. Kalimatnya khobar, mengabarkan. Rahimahullah, Allah merahmati beliau. Hafidhakallah, Allah menjagamu. Itu makna letterlaknya adalah ini mengabarkan. Tetapi maknanya adalah berdoa. Makanya kalau kita terjemahkan, dan memang itulah maknanya, kita tambahi dengan kata semoga di depan. Ya, semoga, misalkan jazakallahu khairan, semoga Allah memberimu balasan kebaikan. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kalian. Kalau mengucapkan barakallah untuk perempuan gimana? Kalau untuk laki-laki barakallahu fika. Kalau untuk perempuan barakallahu fiki, bukan barokillah. Ya, bukan barokillah. Ini ada juga yang sudah ngaji tapi barokillah. Apa itu barokillah? Kan jazakallah, jazakillah, Ustaz.
Itu beda fi'il amrnya beda. Fi'il amrnya jaza. Sedangkan ka di situ adalah maf'ul bihi. Jadi jazaka jazaki, udah benar. Tapi kalau barokah maka itu fi'ilnya memang barokah, nggak boleh diubah jadi baroki. Jangan berbuat kebid'ahan dalam bahasa Arab. Ya, jadi jangan berbuat bid'ah dalam bahasa Arab. Ngubah fi'il amr. Baik. Sehingga jazakallahu khairan, kalau kita mengucapkannya maka harus lengkap. Objeknya harus disebutkan khairan. Jangan cuma jazakallah. Jazakallah. Apa? Jazakallah khairan atau syarron? Untuk mendoakan kawan antum, jazakallahu khairan. Jadi jangan disingkat jazakallah saja. Atau lebih parah lagi disingkatnya JZK. Jezek. Ya, di chat misalkan JZK. Apa ini jezek? Ya, tulis secara lengkap jazakallahu khairan. Baik. Ya, sebagian orang karena capek nulis kebanyakan, ya jawab salam, ngucapin salam, jazakallahu khairan, jazakallahu khairan. Apalagi nanti ada orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma fillahu. Akhirnya apa? Karena lama banyak yang harus ditulis. Akhirnya apa? Stiker. Tapi tidak menolong karena nanti stikernya banyak gitu, betul tidak? Oh, ini yang meninggal perempuan, mana stiker Allahumma fillaha, bukan Allahumma fillahu. Ada orang meninggal kemudian sekedar udah yang penting kita kasih stiker. Itu doa beneran harus kita hadirkan itu doanya, jangan cuma formalitas. Yang lain sudah ngirim stiker, kita harus formalitas, ya. Harus absen juga, ya. Nggak boleh seperti itu. Kalau berdoa harus benar-benar mendoakan orang tersebut. Apalagi saudara kita tersebut sudah meninggal, ya. Jadi atau ketika kita mengucapkan salam itu hanya sekedar ngasih mana stiker salam. Itu harus dihadirkan itu makna dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikanmu assalam, yaitu kedamaian, ketenangan, kemudian memberikanmu rahmat dari Allah, kemudian memberikanmu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu harus dihadirkan ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Taib. Makanya tadi itu adalah kalimat yang berupa khobar tapi maknanya adalah doa. Nah, jadi di hadis ini adalah contoh. Kalau tadi contoh di Al-Qur'an itu ayat di Al-Fatihah, betul tidak? Khobar, zahirnya khobar tapi sebenarnya perintah. Nah, kalau kita mau ambil contoh dari hadis, hadis ini contohnya. Ya, kalau mau kita mengambil contoh dari hadis, maka hadis inilah contohnya, yaitu hadis yang redaksinya khobar, tapi sebenarnya adalah perintah. Kenapa demikian? Karena khobar tersebut ternyata masih bisa diselisihi manusia, gitu ya. Ketika masih bisa diselisihi manusia, maka itu berarti adalah perintah. Tapi kalau khobar dari Allah dan nggak bisa diselisihi tentang misalkan apa? Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Mengabarkan tentang kejadian nanti di akhirat, di hari kiamat. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datang, Allah berfirman, kami datang kepada apa-apa yang mereka lakukan, amal-amal yang mereka lakukan, yakni ketika masih di dunia. Kemudian kami jadikan amalan mereka itu seperti debu-debu yang berterbangan, yakni tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menafsirkan ini adalah terkait orang yang ketika di dunia berbuat amalan soleh, amalan kebaikan, tapi ternyata dia tidak mentauhidkan Allah, atau ternyata dia tauhidnya rusak dengan kesyirikan, syirik akbar atau kufur akbar atau nifak akbar. Makanya di Al-Ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Pada hari tersebut di akhirat wajah-wajah yang tertunduk, khasyiah, amilatun nasibah. Wajah-wajah yang telah mengamalkan amalan-amalan kebaikan, nasibah, dan capek dengan yakni sudah bekerja keras untuk melakukan berbagai amalan kebaikan. Tapi kemudian tasla narun hamiyah. Dia masuk ke dalam neraka yang panas, yang membakar, hamiyah.
Jadi orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu balasannya. Ya. Amalannya tidak akan diterima oleh Allah. Jadi makanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yakni yut'imul miskin." Ya, Ibnu Jud'an itu ketika di jahiliyah memberi makan orang miskin, bersedekah. Ya, membantu orang-orang. Fahal dzaka nafi'uh, apakah itu akan bermanfaat baginya? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanfa'uhu. Innahu lam yakul yauman rabbi ighfir li khati'ati yaumaddin. Itu tidak akan bermanfaat untuknya karena dia tidak pernah satu hari pun dia berkata, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku nanti pada hari kiamat. Jadi menunjukkan bahwa ketika tauhidnya rusak atau orang tersebut melakukan kesyirikan, syirik akbar, kufur akbar atau nifak akbar sehingga tauhidnya rusak, maka seluruh amalan kebaikannya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi hadis ini adalah contoh ya, contoh yang khobar yang berupa amr. Kalau khobar yang berupa beneran khobar, tadi balik lagi ya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datang kepada apa-apa yang mereka amalkan dan kami jadikan amalan tersebut seperti debu-debu yang berterbangan. Bisa tidak ini diselisihi oleh manusia? Nanti di akhirat misalkan ada orang yang ana tidak mau Allah mendatangi amalan ana, sehingga ana pengecualian. Tidak ada orang yang sanggup menyelisih hal tersebut. Betul tidak? Ini adalah yakni Allah Subhanahu wa taala Malik Yaumiddin, penguasa di Yaumiddin, di hari pembalasan. Yaumiddin yaumil jaza. Sehingga apa? Sehingga tidak mungkin itu diselisih. Nah, ini contoh khobar yang berupa khobar. Ketika misalkan antum membaca ayat tentang surga, ayat tentang neraka, bagaimana kondisi di dalam surga, bagaimana kondisi di dalam neraka, itu khobar yang berupa khobar. Karena tidak ada yang terluput dari hal tersebut. Betul? Tidak ada yang bisa menyelisihi hal tersebut. Allah sudah menciptakan surga demikian, Allah sudah menciptakan neraka demikian. Tidak ada yang bisa menyelisihinya. Allah sudah menetapkan demikian. Kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah. Sehingga ini khobar yang contohnya, yang redaksinya khobar dan maknanya memang khobar. Tidak bisa diselisihi dan tidak mungkin dusta dan tidak mungkin kebohongan. Waman asdaqu minallahi haditha, waman asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada Allah? Ya, siapakah yang lebih jujur? Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Jadi itu contoh khobar yang berupa khobar. Nah, sehingga kalau ada khobar dari Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait din, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait din. Kalau khobar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait ilmu dunia, nah bisa jadi yakni itu masuk pada kapasitas beliau sebagai manusia. Makanya beliau dalam perkara dunia berkata kepada para sahabat, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, ketika melihat para sahabat di Madinah itu metodenya untuk bercocok tanam adalah pakai metode tertentu, kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan saran tertentu, ya ternyata hasil panennya gagal. Makanya kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui dalam perkara dunia kalian. Jadi tapi kalau Rasulullah SAW bersabda dalam masalah din, ya bukan dalam masalah dunia, maka jelas itu adalah khobar yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka itu tidak mungkin salah. Kalau ternyata masih bisa diselisihi manusia, maka itu berarti adalah perintah. Kalau khobar dari Allah, baik masalah din, baik masalah dunia, baik masalah akhirat, baik masalah surga, masalah neraka, semua kabar dari Allah Subhanahu wa taala khalas. Selesai. Itu adalah al-haq. Betul tidak? Nah. Jadi ini kaidah yang penting yang terkait dengan hadis ini. Kita malam ini belajar sebuah kaidah tafsir yang sangat penting, yaitu lafaz yang zahirnya khobar tetapi
sebenarnya maknanya adalah amr atau perintah, itu berarti wajib untuk kita wujudkan karakteristik tersebut. Nah, kepada para tulab, PR, ini ada PR. Betul, cari ayat di Al-Qur'an yang khobar tapi maknanya amr. Tadi Anda sudah contohkan di Al-Fatihah. Betul tidak? Nah, kalau dosen ngasih contoh itu yang gampang-gampang. PR itu pasti lebih susah, betul tidak? Nah, cari contoh selain di Al-Fatihah. Yang gampang dicontohin duluan. Betul, sehingga nanti PR-nya lebih susah. Nanti ujian lebih susah lagi. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan. Hadzallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.